Saudara, 24 Muslim di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat mendapat kesempatan umroh secara gratis dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Untuk pertama kalinya pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat memberikan hadiah umroh secara cuma-cuma kepada para kepala suku dan kepala distrik di Raja Ampat. Mereka diberangkatkan dari pesantren Nuwar Bekasi, Jawa Barat, bergabung dengan 90 orang jamaah umroh lainnya dari berbagai daerah. Abdul Khair Sabale Al-Faruq, jamaah umroh asal Raja Ampat, Papua Barat, berharap kesempatan langka ini tidak hanya sekali, namun terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten yang lain di Papua dan Papua Barat. Mungkin sekembalinya itu mungkin kami bisa arahkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang sebelumnya yang belum pernah, mungkin ke depannya mereka mungkin bisa mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka bisa seperti kami. Alasan dipilihnya pesantren Nuwar Bekasi sebagai tempat manasik, selain untuk menambah materi keagamaan selain ibadah umroh, juga karena pesantren ini merupakan satu-satunya pesantren di Pulau Jawa yang didirikan orang Papua dan santrinya berasal dari Papua dan Papua Barat. Base di Jakarta untuk masyarakat Muslim Irian sudah tidak lagi diragukan karena sudah punya tempat sendiri. Mereka bisa datang, selain mereka mendapat ilmu dari guru-guru yang ada di SBL ataupun guru-guru lain yang kita undang, mereka juga melihat, oh ternyata di sini ada edukasi, ada anak-anak yang sedang belajar. Itu sebenarnya intinya. Rombongan jamaah umroh asal Papua Barat diberangkatkan pukul 20 tadi malam dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dijadwalkan kembali ke tanah air pada 29 Desember 2016. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Hari Ini. Saudara, guru di pedalaman Papua berharap mampu meningkatkan kualitas pengajaran agar bisa melahirkan SDM asli Papua untuk membangun daerahnya. Selama ini SDM yang kompeten banyak datang dari Jawa, Sumatera hingga NTT. Sebanyak 50 guru dari pedalaman Papua dan Papua Barat mulai hari ini mengikuti pelatihan Smart Teaching di pesantren Nuwar Bekasi, Jawa Barat. Selama 3 hari ke depan, guru-guru pilihan itu mendapat berbagai teori pengajaran dari Instruktur Kualitas Pendidikan Indonesia (KPI) dalam mengaplikasikan metodologi pengajaran yang pas untuk daerah pedalaman. Sejumlah guru mengatakan hambatan fasilitas pendidikan di Papua sudah dianggap menjadi alasan klasik, sehingga sulit mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Namun melalui Smart Teaching diharapkan ada terobosan baru sehingga bisa menutupi hambatan infrastruktur itu. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini, kita selaku guru-guru yang mengajar di sana bisa mendapatkan motivasi ilmu agar mampu mencerdaskan adik-adik kita yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni dapat bersaing dengan yang ada di Pulau Jawa. Membangun sektor pendidikan di Papua dan Papua Barat memang tidak bisa hanya dari salah satu faktor saja, seperti kelengkapan sarana dan prasarana. Namun dengan meningkatkan kualitas tenaga pengajarnya, diharapkan mereka mampu berinovasi dalam menutupi kekurangan yang lain, sehingga mampu melahirkan SDM asli Papua yang bisa diandalkan untuk membangun daerah asalnya. Membiasakan guru untuk selalu membangun kualitas sains, kualitas memahami keadaan anak, sehingga yang ada di dalam kehidupan kita adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kendati pelatihan hanya berlangsung 3 hari, namun tim instruktur KPI akan terus memantau dan melakukan pendampingan bagi para guru dalam menerapkan metode Smart Teaching sampai mereka mampu mengajarkan ke guru-guru lainnya di Papua dan Papua Barat. Cara mudah menjaga keutuhan NKRI bagi masyarakat Papua yakni melalui pendidikan, dan di antara faktor penting untuk memajukan pendidikan di Papua yakni meningkatkan kualitas gurunya. Puluhan guru SD, madrasah, dan sekolah menengah dari Papua dan Papua Barat mendapat bimbingan teknis dari Kualitas Pendidikan Indonesia untuk menerapkan metodologi Smart Teaching. Metodologi tersebut mengetengahkan pengetahuan bagaimana guru bisa memahami kondisi murid sekarang yang berbeda dengan murid masa lalu dan yang akan datang. Guru dituntut memahami setiap perubahan,
sehingga kompetensi ilmu keguruan yang dimilikinya bisa diterapkan dengan baik. Direktur KPI Abdul Munir ketika memberikan pelatihan bagi guru pedalaman Papua di pesantren AFKN Bekasi, Jawa Barat mengatakan metodologi itu sangat penting dikuasai para guru, terutama guru-guru di daerah terpencil seperti Papua. Seorang guru harus mengenali perubahan-perubahan yang ada ini. Karenanya, kami akan memberikan bekal kepada teman-teman guru yang ada di AFKN ini. Bentuk bekalnya adalah bagaimana memberikan pendampingan, pengajaran, metodologi yang cukup baik terkait tentang prosesnya yang menyenangkan. Pelatihan yang didanai Lembaga Amil Zakat Nasional ini dinilai sangat penting, mengingat ada hubungannya dengan upaya menjaga keutuhan NKRI. Dengan menyiapkan guru-guru berkualitas asli Papua, selain bisa mengurangi ketergantungan mendatangkan guru dari Jawa, juga tingkat keberhasilan bidang pendidikan di Papua akan lebih optimal jika dilakukan oleh putra asli Papua. Visinya cukup bagus, jadi adik-adik ini baik pengajar maupun saatnya dididik memang nanti untuk kembali ke tanah Irian Jaya atau ke daerah Nuar itu. Jadi kita melihat ini sebuah setting yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Timur. Tentu yang paling efektif kita berpikir ya dari guru. Lajnah Al-Falah Surabaya akan terus memonitor dan mendampingi guru-guru pedalaman Papua dalam menerapkan metode ini sampai berhasil, dan menganggap kerjasama dengan pesantren AFKN sebagai langkah awal untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Papua.